where nothing can be taken for granted, not even the air we breathe. Yeah, but it's not like I'm saving the world or anything. They just liked my luck. It completely neutralizes the toxin. ARM will be available, but I don't know what's happening. Me. Whatever we're looking at, it's not human. we could create a whole new population to harvest. You think it's okay to experiment on people? What's more important, your future or the future of the species? It's done to me. It's just side effects. Just side effects. Either we change or we die. Cerita film The Fix yang baru rilis pada tahun-tahun 2024. Dalam waktu dekat udara menjadi sangat tercemar sehingga setiap orang harus memakai masker di luar dan setiap rumah harus memiliki filter. Perusahaan Athera memiliki obat yang disebut obat AI yang memungkinkan Anda bernapas tanpa memerlukan masker selama 6 jam, tetapi harganya sangat mahal dan hanya elit memiliki akses terhadapnya. Di laboratorium yang gelap, Solomon sedang merekam video yang menjelaskan bahwa Athera pada akhirnya akan menggunakan obat AI. Ketika itu terjadi, orang-orang akan menjadi putus asa dan saat itulah Solomon ingin memulai uji coba baru. Dia tahu bahwa peningkatan dosis senyawanya dapat memicu respon imun yang fatal, tapi menurutnya penting untuk menyelamatkan umat manusia. Pada saat itu, dia menerima peringatan yang mengatakan bahwa zona hijau terakhir di dunia juga telah tercemar. Artinya, dalam 18 bulan, 83% populasi akan berisiko terpapar racun yang mematikan. Laba-laba sahabat Sulaiman menyadari laboratorium mereka sedang diawasi, jadi dia mendapat ide untuk melindungi penelitian mereka. Cairan pesta baru yang disebut biru adalah tren terbaru, jadi dia menyarankan Solomon untuk mewarnai kompleksnya dengan cara yang sama. Jika polisi menangkap mereka, mereka akan mengira dealer mereka masuk senyawa tersebut tidak akan diuji. Sementara Ella bekerja sebagai model untuk Athera mempromosikan produk mereka. Ibunya dulu juga seorang model, tetapi dia sendiri dan Ella mengambil alih warisannya sehingga model lain membencinya karena menjadi bayi nepo. Sekarang Ella tetap menyimpan obat pernapasannya di liontin ibunya. Saat istirahat kerja, Ella menerima pesan dari pacarnya Tuli yang membatalkan kencan mereka karena dia sibuk. Setelah mendengar model lain berbicara di belakang punggungnya, Ella mengirim pesan kepada sahabatnya Gina yang memintanya untuk jalan-jalan, namun Gina bersama Tuli karena mereka berselingkuh. Tuli ingin memberitahu Ella yang sebenarnya, tapi Gina mengingatkannya hari ini adalah hari kematian ibu Ella, jadi mereka harus menunggu Tuli berkendara ke lingkungan yang teduh untuk mengambil beberapa perlengkapan pesta. Sementara Gina menunggu di mobil, Ella meneleponnya untuk mengeluh tentang Tuli karena dia tidak menjemputnya dan sekarang dia harus naik kereta. Gina mengundangnya ke pesta, tetapi Ella sedang tidak mood. Setelah menutup telepon, Ella mendengarkan seorang gelandangan di stasiun mengatakan bahwa udara beracun adalah hukuman dari Tuhan atas apa yang dilakukan manusia terhadap planet ini. Sementara Tuli mengejutkan dealer dengan kunjungannya. Tidak ada yang tahu di mana dia tinggal, tetapi Tuli menggunakan aplikasi pelacakan sambil menunggu dealer menyiapkan paketnya. Tuli menonton wawancara di TV. Kepala penelitian Athera Eric menerima pertanyaan dari penelepon dan pada awalnya mereka adalah orang normal, tetapi segera suara terdistorsi yang menyebut dirinya Lazarus mulai mempertanyakan asal-usul pengobatan AI dan mengatakan perusahaan tidak akan dapat bertemu. Permintaan global Eric menjadi tidak nyaman dan dengan cepat mengakhiri percakapan. Sementara para preman itu teralihkan perhatiannya, Tuli menyelinap dan menemukan laboratorium tempat Solomon dan laba-laba sedang mengerjakan kompleks yang sekarang berwarna biru. Tuli melihat Solomon mengambil sampel kecil dan langsung bersantai sehingga dia berasumsi itu adalah pesta baru. Setelah laba-laba menempatkan senyawa di lemari es, Tuli dengan hati-hati menyelinap lagi untuk mencurinya, lalu dia mengambil paketnya dari dealer dan pergi seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Orang yang mengawasi Solomon memperhatikan dan Gina. Setelah meninggalkan stasiun TV, Eric mendapat telepon dari CEO perusahaan yang juga ayahnya Dewan. Tidak senang dengan reputasi buruk yang didapat perusahaan dari para ahli teori konspirasi sehingga Eric perlu segera mencari solusi jika dia tidak ingin kehilangan pekerjaannya. Ketika dia kembali ke laboratorium, dia mencoba obat baru pada seekor tikus, tetapi si kecil meninggal setelah beberapa menit. Eric meninju tabletnya dalam kemarahan sebelum dia dikunjungi oleh asistennya
Angela yang menjelaskan bahwa mereka melacak panggilan Lazarus ke Luxembourg. Setelah itu Eric mendapat telepon dari putranya Max yang menghubunginya secara diam-diam karena orang tuanya bercerai. Pembagian maksimal bahwa dia memberikan sejumlah uang kepada seorang pria miskin di jalanan dan Eric menegurnya karena mengatakan bahwa manusia adalah parasit. Telepon tersebut disela oleh mantan Eric yang mengumumkan bahwa mereka akan pindah ke kota lain. Eric khawatir tentang anaknya yang hidup dalam bahaya zona merah. Di malam hari Ella pulang ke rumah dan terus melihat sampul majalah ibunya dengan dirinya yang masih bayi. Dia tahu industri menyukainya hanya karena dia terlihat seperti ibunya. Pada saat itu dia mendapat telepon dari ayahnya yang terjebak di tempat lain. Benua membantu orang miskin dan Ella membenci dia untuk itu. Ketika dia bilang dia tidak boleh sendirian hari ini, dia menutup teleponnya. Namun sekarang dia merasa kesepian, jadi dia memutuskan dia akan pergi ke pesta. Lagi pula di pesta itu Gina dan Tully bersembunyi di kamar mandi untuk mencoba kompleks. Dia mencuri sebelum mereka dapat mengambilnya. Mereka ditemukan oleh Ella yang ketakutan ketika dia menyadari bahwa mereka bersama-sama terjadi pertengkaran dan Tully secara tidak sengaja menjatuhkan senyawa tersebut sebelum dia dan Gina pergi sendirian dan Ella yang tertekan mengambil senyawa tersebut dan meminum semuanya. Lalu dia pergi untuk berdansa dengan Brian untuk membuat Tully cemburu, tapi dia tidak peduli. Beberapa saat kemudian Brian sedang mencoba sibuk dengan seorang gadis di kamar mandi ketika tiba-tiba Ella berlari masuk karena dia merasa sangat mual. Gadis lain itu pergi sementara Brian memberi Ella air hanya untuk dia muntahkan di sepatunya. Dia menghina Brian untuk menyuruhnya pergi lalu dia ambruk ke lantai. Beberapa detik kemudian dia mendapat SMS dari Gina menanyakan apakah mereka bisa bicara, tapi dia mengabaikannya dan malah mengisi bak mandi dengan air dingin untuk menenangkan tubuhnya karena rasanya seperti terbakar di dalam ruang tamu. Tully akhirnya sadar dia kehilangan kompleks dan ketika dia mencarinya dia ditemukan oleh Solomon dan premannya yang mulai mengejarnya. Melalui rumah mereka berhasil sampai ke kamar mandi sehingga Ella bersembunyi di bawah air sementara para preman memukul Tully sampai dia mengakui dia kehilangan kompleks. Setelah kelompoknya pergi untuk menggeledah rumah, Ella muncul kembali dan memberitahu Tully bahwa dia mengambil alih pekarangan. Tully berlari untuk memberi tahu Solomon, tetapi ketika kelompok itu kembali Ella pergi. Mereka tidak percaya Tully ketika dia mengatakan dia bersembunyi di bak mandi karena tidak ada yang bisa menahan mereka. Bernapas selama itu tiba-tiba Tully mengeluarkan pistol dan laba-laba menjatuhkannya ke tanah menyebabkan dia secara tidak sengaja menembakkan senjata tersebut. Tully pingsan karena kehilangan darah dan Solomon membalut luka di kakinya dengan ikat pinggang sementara yang lain pergi menggeledah rumah lagi. Laba-laba berteriak itu polisi datang sehingga pengunjung pesta melarikan diri setelah Solomon dan kelompoknya pergi. Bangun dan menemukan Ella bersembunyi di langit-langit. Dia mendarat dengan sempurna di tanah dan Tully memperhatikan bintik-bintik aneh di lengannya, tapi dia pikir itu hanya reaksi terhadap kompleks. Sejak Salomo mengunci pintu ketika dia pergi, Ella dengan marah meninju pintu itu dan mengejutkan dirinya sendiri dengan lubang yang dihasilkan saat dia meninggalkan kamar mandi. Dia menemukan preman yang menjaga pintu depan, jadi dia kembali dan memecahkan jendela atap kamar mandi dengan kekuatan barunya. Ella dan Tully mengambil obat AI sebelum memanjat keluar dari kamar mandi untuk mencapai atap. Suara tersebut menarik perhatian para preman sehingga Ella melompat ke arah gedung lain. Tully mencoba melakukan hal yang sama namun lukanya membuatnya terpeleset. Ella mengulurkan tangan dan dengan mudah menangkapnya karena sekarang tangannya sangat lengket. Ini terlihat oleh Gina di jalan dan dia berlari mengelilingi rumah untuk menemukan mereka. Kemudian keduanya mencoba melarikan diri hanya untuk Tully terpeleset lagi dan jatuh dan Ella melompat mengejarnya. Pada saat Gina tiba dia menemukan Tully mati dan mengira Ella mendorongnya. Sementara Gina memanggil polisi, Ella mulai berlari dari para preman itu lagi. Dia melompati pagar dan mencapai jalan di mana dia pingsan tepat di depan mobil Brian. Dia membawanya pergi tepat sebelum polisi tiba. Orang misterius yang mengikuti Solomon sedang menonton semua ini dan sekarang tahu tentang Ella di apartemen Brian. Dia mencoba menjadi tampan dengan Ella sementara dia masih tidak sadarkan diri. Pada saat itu dia bangun dan meninju dia untuk melepaskannya. Brian mengatakan dia telah dipotong dan Ella melihat cakar di sikunya bersembunyi di bawah kulitnya. Sementara Brian melarikan diri dalam ketakutan, Ella pergi ke kamar mandi dan memperhatikan dia memiliki lebih banyak bercak aneh di tubuhnya yang tidak hilang ketika dia mencuci cakarnya keluar lagi, jadi dia menggunakan gunting untuk memotongnya. Setelah itu Ella bergegas ke rumah sakit dan menunjukkan warna aneh di wajahnya untuk mendapatkan perhatian. Dengan cepat perawat mengira dia sakit dan harus dikarantina, jadi dia memanggil keamanan. Ella segera mulai
mulai berlari dan bersembunyi di dalam kamar pasien menggunakan tangan lengketnya untuk memanjat dinding dan bersembunyi di langit-langit. Dia meminta pasien untuk tetap diam dan gadis itu tidak mengatakan apa-apa ketika penjaga lewat setelah dia pergi. Ella memberi gadis yang sakit itu semua obat AI yang dia miliki. Sementara itu Eric menerima informasi tentang seluruh situasi kematian Tully dan Ella karena dialah orang yang mengirim seseorang untuk mengikuti mereka. Brian telah memberitahu polisi tentang cakar Ella, jadi sekarang Eric juga tertarik padanya. Solomon dan laba-laba sampai ke apartemen Brian dan menemukan The Claw di wastafel. Akhirnya Ella menemukan Gina yang melarikan diri. Begitu dia melihatnya, Ella mengejarnya dia dan menjatuhkannya ke tanah. Mencoba menjelaskan bahwa dia membutuhkan bantuan. Gina membiarkannya masuk ke apartemennya dan Ella melihat dirinya di cermin untuk menemukan kulitnya semakin memburuk, belum lagi kukunya lepas. Selanjutnya dia merasakan keinginan yang besar untuk daging, jadi dia mengambil burger dari lemari es Gina sebelum mengambil ponselnya karena para preman memiliki ponsel Tully. Ella mengirim SMS ke nomornya menanyakan apa yang mereka inginkan ketika topik perselingkuhan muncul. Gina dan Ella mulai berdebat lagi. Ella menyebutkan bahwa segala sesuatu dalam hidupnya palsu dan dia berpikir Gina adalah satu-satunya teman sejatinya, tetapi dia salah sebagai balasannya. Gina menyebutkan Ella kadang-kadang bisa berperilaku seperti anak nakal dan menyakiti orang dengan sikapnya ketika microwave berbunyi bip. Ella meraih pintunya dengan kemarahan sedemikian rupa sehingga dia merobeknya. Pada saat itu Solomon menelepon dan Ella setuju untuk menemuinya nanti. Gina ingin memanggil polisi tetapi Ella menghentikannya dengan agak agresif dan dia menyadari temannya takut padanya di Luxembourg. Anak buah Eric memasuki ruangan yang ditinggalkan mencari Lazarus tetapi mereka hanya menemukan tablet yang mereka gunakan untuk menelepon. Ada pesan untuk Eric yang mengejeknya karena dia tidak memiliki cukup sumber daya untuk terus membuat obat AI dan dia takut persaingan. Setelah mendengarnya, Eric menelepon ayahnya untuk meminta waktu beberapa minggu untuk menyelesaikan formula baru karena dia ingin menghabiskan waktu bersama putranya sebelum dia pindah, namun ayahnya hanya memberinya waktu 3 hari untuk kembali ke Ella. Dia memakan daging mentah sementara Ella memberitahu temannya bahwa setelah ini selesai dia tidak pernah ingin melihatnya lagi. Beberapa saat kemudian dia bertemu dengan Solomon yang mengalihkan perhatiannya sehingga laba-laba dapat mengejutkannya dari belakang dan menculiknya. Gina melihat ini dari jauh dan dengan bantuan lacak telepon dia mengikuti mereka. Solomon dan laba-laba membawa Ella ke rumah mereka, rumah yang dilihat oleh laki-laki Eric. Di dalam Ella diikat ke kursi tetapi dia berhasil menumbuhkan cakar lain yang merusak ikatan. Ada daging di meja jadi dia segera memakan semuanya tanpa memasaknya. Ketika Solomon dan laba-laba muncul di pintu, Ella mengambil pisau dan meludah asam pada mereka membakar tangan laba-laba. Pada saat itu polisi tiba dan mulai menggedor pintu sehingga Solomon memberikan sampel senyawa terakhir kepada laba-laba dan menyuruhnya lari. Solomon kemudian mencoba meyakinkan Ella untuk mempercayainya tetapi mereka diganggu oleh polisi yang menyerbu masuk ruangan untuk menangkap Ella karena menyerang Brian dan membunuh Tully. Beberapa petugas menemukan laboratorium sehingga mereka menangkap Tully juga mengira dia adalah seorang pemimpin. Gina melihat sahabatnya dibawa pergi dan tidak melakukan apapun karena dia tidak tahu lagi siapa yang harus dipercaya. Kemudian di penjara Ella menyentuhnya lehernya dan memperhatikan bercak-bercak yang mencapai telinganya yang tiba-tiba jatuh dan membiarkan telinga berbentuk aneh tumbuh. Sebaliknya Ella menutupi kepalanya dengan tudungnya sementara Solomon menjelaskan tujuannya adalah untuk menemukan alternatif pengobatan AI yang dapat memenuhi kebutuhan setiap orang tanpa memandang status sosial. Status percakapan terputus dengan kedatangan Eric yang mengungkapkan bahwa Solomon dulu bekerja untuk Atera. Dia memperhatikan perubahan Ella dari dekat dan membayar untuk membebaskan dia dan Solomon dari penjara. Dia membawa keduanya pergi dengan mobilnya dan mereka terlihat oleh laba-laba yang mengikuti mereka. Beberapa saat kemudian, fasilitas penelitian AA Eric memberi Ella obat penenang sehingga dia dapat menjalankan beberapa tes. Denanya tampaknya bermutasi yang berarti dia bukan manusia lagi. Eric kemudian pergi ke ruang bawah tanah di mana salah satu anak buahnya menyiksa Solomon. Setelah membaca semua kejahatan yang bisa dilakukan Solomon, penjara karena Eric memintanya untuk bekerja di perusahaan itu lagi tetapi Solomon menolak karena dia ingin obatnya diberikan kepada semua orang tanpa memandang kelas. Eric tidak setuju dengan menunjukkan bahwa manusialah yang pertama-tama merusak lingkungan sehingga dia harus memilih siapa yang bertahan. Ketika Ella bangun wajahnya setengah bermutasi juga. Eric mengatakan kepadanya bahwa transformasinya berarti dia dapat menghirup udara yang tercemar dan tubuhnya memproduksi enzim yang dapat digunakan untuk membuat lebih banyak obat AI.
Dia mulai memanipulasinya dengan mengatakan bahwa dia mencoba menghubungi ayahnya tetapi mereka tidak menemukannya dan bahwa Solomon tidak mau bekerja sama karena dia tidak ingin berbagi pujian jika dia membiarkan dia melakukan lebih banyak tes untuk menemukan formula yang dia janjikan untuk membuatnya normal kembali ketika sudah selesai. Ella mempercayainya jadi dia menandatangani kertas sebelum dia dibius lagi. Saat berikutnya Ella bangun, telinga barunya membiarkan dia mendengar Eric berbicara dengan ayahnya meskipun dia berada di luar ruangan di balik kaca yang sangat tebal. Dia mengetahui bahwa Eric tidak akan menjalankan tes sederhana. Dia sebenarnya ingin mengekstraksi enzim melalui suatu prosedur itu kemungkinan besar akan membunuh ayahnya. Juga telah mengajukan laporan orang hilang tetapi Eric menyuap polisi. Ella yang marah mulai menggedor kaca sehingga Eric melepaskan gas ke kamarnya untuk menidurkannya lagi. Beberapa saat kemudian laba-laba tiba di fasilitas dengan van perusahaan curian. Berpura-pura dia membawa stok kiriman karena penjaga keamanan sibuk bermain video game. Pria di gerbang membiarkannya lewat sementara dua dokter pergi ke kamar Ella untuk menyiapkannya untuk prosedur hanya untuk menyadari bahwa ikatannya rusak. Tiba-tiba Ella mengungkapkan dia sudah bangun dan mulai memukul para dokter sampai mereka memberitahunya di mana mereka menyimpan Solomon. Penjaga keamanan akhirnya melihat apa yang terjadi dan mengaktifkan alarm sehingga Ella menyeret seorang dokter ke pintu dan menggunakan sidik jarinya untuk membuka kuncinya agar segera melarikan diri. Dia mencapai ruang bawah tanah tetapi dia dapat mendengar suara penjaga datang jadi dia bersembunyi di langit-langit lagi. Ketika pria itu cukup dekat Ella meludahkan asam ke wajahnya sebelum menjatuhkannya. Penjaga itu masih mencoba mengeluarkan senjatanya sehingga Ella harus memukulnya lagi untuk menjatuhkannya. Lalu dia pergi mencari Sulaiman yang menjelaskan bahwa dia menginginkan rumus tersebut bebas untuk semua orang yang dia sebut mutasi. Ella hanya efek samping jadi dia dengan marah mendorongnya ke dinding ketika dia bertanya-tanya bagaimana ini bisa lebih baik daripada topeng. Sementara Eric pergi ke bandara pribadinya untuk menjemput Max yang sudah kesal karena ayahnya terlambat. Ketika mereka tiba di fasilitas Eric mendengar bahwa Ella melarikan diri sehingga dia meninggalkan Max bersama Angela sebelum bergabung dengan tim pencari menolak untuk bermain sebagai pengasuh bayi. Angela pergi meninggalkan Max di kantor Eric di mana dia menemukan liontin Ella. Para penjaga sedang menuju ke dalam terowongan jadi Solomon menunjukkan kepada Ella ventilasi yang dia naiki ke sana dengan tangannya yang lengket dan membawa Solomon menggunakan kekuatan supernya dan berhasil melarikan diri sebelum penjaga dapat melihatnya. Pada saat yang sama laba-laba memasang beberapa bom dan mengirim pesan kepada perusahaan untuk memperingatkan mereka tentang sebuah ledakan terjadi dalam 9 menit. Angela memberitahu Eric bahwa mereka harus mengungsi tetapi menurutnya bom itu tidak nyata dan pesan itu hanya mencoba mengalihkan perhatian mereka. Setelah menyelinap melalui terowongan Solomon dan Ella sampai ke laboratorium menggunakan hologram, dia menjelaskan bahwa yang utama bahan yang digunakan dalam pengobatan AI diekstraksi dari capung tertentu hanya ditemukan di Afrika. Mereka satu-satunya spesies yang tidak terpengaruh oleh udara buruk dan Ella sekarang menjadi salah satu. Capung ini telah punah karena produksi AA dan bahan-bahan sintetis tidak berfungsi. Itulah sebabnya Eric ingin memanen Ella. Solomon telah bekerja dengan Lazarus untuk menyempurnakan formula dengan mencampurkannya dengan DNA hewan lain dan mereka berencana untuk mendistribusikannya ke seluruh dunia. Pada saat itu salah satu bom meledak sehingga Ella dan Solomon mulai berlari lagi. Ketika mereka mendengar seseorang datang Solomon menjegal orang itu hingga jatuh ke tanah saja. Kelaba-laba temukan itu tiba-tiba gas mulai memenuhi ruang bawah tanah sehingga kelompok itu bergegas ke atas dan bersembunyi di kamar mandi di salah satu kios. Ella menemukan Max mencoba bersembunyi dari bom. Dia memanggilnya peri jadi dia ikut bermain dan menawarkan tangannya. Max merasa terhibur dan memberinya liontin. Setelah itu kelompok tersebut terus berlari melewati gedung sampai Eric muncul menghalangi jalan mereka dengan pistol. Solomon dan manak laba-laba untuk menghindarinya tetapi Ellie menggunakan Max sebagai perisai dan berpura-pura dia akan menyakitinya dengan mutasinya jika Eric tidak melakukannya. Jangan mundur untuk membuktikan ayah macam apa dia. Eric tetap melepaskan tembakan dan Ella menghindari tembakan. Tepat pada saat dia melepaskan Max dan anak itu mengalihkan perhatian ayahnya sementara Ella melompat turun dari lantai ke lantai sampai dia bertemu kembali dengan Solomon dan laba-laba di lift yang mereka buru-buru ke garasi dan masuk ke dalam van untuk melarikan diri secepat mungkin. Penjaga perusahaan melepaskan tembakan tetapi Eric mengingatkan mereka bahwa mereka membutuhkan Ella hidup jadi mereka malah menembak roda van saat melintasi gerbang depan. Kendaraan tersebut jatuh dan mendarat di atapnya tetapi ketika
ketika para penjaga mendekat menemukan hanya laba-laba yang ada di dalamnya sementara Solomon dan Ella berlari melewati hutan dan Ella memecahkan pagar dengan cakar barunya untuk melarikan diri. Semua penjaga mengejar mereka dan hanya satu orang yang tersisa mengawasi laba-laba, jadi dia berpura-pura sakit untuk mengejutkannya dan menjatuhkannya. Sekarang dia bisa melarikan diri juga. Akhirnya Ella dan Solomon mencapai jembatan dan Solomon menyuruh Ella melompat untuk melarikan diri. Dia tidak ingin meninggalkannya, jadi Solomon menunjukkan lengannya yang bermutasi. Dia hanya mengambil sedikit senyawa karena dia pengecut, jadi dia tidak yakin dia akan tetap bertahan. Solomon memberi Ella sampel terakhir dan memintanya untuk menemukan Lazarus untuk menyelesaikan obatnya. Dia memberinya liontinnya sebelum melompat ke sungai dan berhasil melarikan diri. Segera para penjaga tiba untuk menangkap Solomon dan Eric mengumumkan dia akan memaksanya untuk melakukannya, membuat mutan lain. Beberapa saat kemudian Gina menemukan sebuah amplop di depan pintunya dengan lubang suara dekoratif khusus yang biasa dia bagikan dengan Ella. Laba-laba malam itu meretas saluran TV untuk memberitahu seluruh dunia bahwa mereka harus berubah agar tidak mati. Sementara mutasi Ella telah memberinya sayap dan dia menggunakannya untuk menemukan Lazarus yang ternyata Angela pastikan. Sekian dan terima kasih Sobat Alur Cerita.